semuanya, kali ini kita akan membahas tentang rumah panjang. Apa sih rumah panjang itu? Rumah panjang adalah bangunan tradisional komunal yang memanjang dan ditinggali oleh banyak keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan. Ada loh ciri-cirinya. Yang pertama, bentuk memanjang. Yang kedua, konstruksi panggung. Dan yang ketiga, dihuni banyak orang. Di mana sih kita dapat menemukan rumah panjang itu? Kita dapat menemukannya di daerah hulu sungai seperti Kapuas, Kahayan, Barito, Mentaya, dan Katingan. Ternyata rumah panjang itu memiliki kekurangan loh, seperti rentan terhadap banjir karena sering dibangun di tepi sungai. Tarian ritual suku Dayak di Kalimantan Timur ditarikan dengan topeng-topeng kayu yang menggambarkan roh-roh hutan dan kostum berupa dedaunan yang memberi kesan seram. Tari ini bertujuan untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan kesuburan. Tradisi turun-temurun penuh makna. Tari hudok ditampilkan saat pesta panen dan upacara tanam padi sebagai bentuk syukur dan harapan. Daya magis yang menghubungkan manusia dan alam. Gerakan tari yang dinamis mencerminkan roh leluhur yang turun ke bumi untuk menjaga kehidupan. Bentuk syukur dan penuh makna. Kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Hudok bukan sekadar tarian, tapi identitas dan warisan spiritual masyarakat Dayak. Lestarikan budaya Indonesia. Kenali kearifan lokal Kalimantan Timur mengenai rumah panggung. Apa itu rumah panggung? Rumah panggung adalah rumah yang dibangun dengan mengangkat lantai dari permukaan tanah atau air menggunakan tiang-tiang kayu. Fungsinya, 1. Pusat rumah panggung. Rumah panggung dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat, seperti tempat berkumpul, berdiskusi, atau mengadakan acara adat. 2. Simbol status sosial. Rumah adat menjadi simbol status sosial atau kekayaan keluarga. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rumah panggung. Kelebihannya, tahan banjir, memiliki ventilasi alami yang baik, dan dapat menjadi solusi adaptasi terhadap lingkungan, terutama di daerah yang rawan banjir atau memiliki perbedaan ketinggian permukaan tanah. Kekurangannya adapun dalam proses pengerjaannya. Rumah kolong terbilang lebih sulit untuk dibangun dibandingkan rumah lain pada umumnya. Di samping itu, struktur penopang lantai pun harus sangat diperhatikan kekuatannya agar rumah tidak roboh. Tema kali ini adalah pakaian adat Kalimantan Timur. Ini pengertian dari busana Kalimantan Timur. Baju adat Kalimantan Timur memiliki beragam jenis corak dan motif yang berbeda-beda. Hal ini antara suku di Kalimantan Timur juga beragam. Beberapa suku paling dominan antara lain suku Dayak, suku Kutai, suku Barau, suku Banjar, suku Pasar. Masing-masing suku ini memiliki kebudayaan yang identitasnya khas, termasuk baju adat mereka, upacara-upacara adat atau hari-hari penting lain. Selain itu, pada zaman dulu baju adat yaitu 1. Baju adat miskat, 2. Yaitu baju adat takwo, 3. Baju adat tak, 4. Baju adat antakusuma, 5. Baju bulang purai king, 6. Baju adat bulang purung, 7. Baju adat kai. Upacara Dahau Kalimantan Timur. Upacara Dahau adalah perayaan besar yang diselenggarakan oleh keluarga Dayak yang memiliki keturunan bangsawan, bertujuan untuk memberikan nama kepada bayi yang baru lahir. Makna upacara Dahau yaitu pengakuan keturunan, pelepasan nazar, upacara syukur dan harapan, serta pelestarian budaya. Upacara ini bukan acara sehari selesai, melainkan bisa sampai berminggu-minggu. Pelaksanaan upacara Dahau meliputi yang pertama persiapan, yang kedua pendirian tiang kayu belian,
Yang ketiga, berseprah atau pantun adat. Yang keempat adalah letupan meriam. Yang kelima, pemberian nama. Inilah acara intinya. Yang keenam yaitu pemberian gelar kehormatan. Yang ketujuh, berlimbut. Tradisi ini berbalas pantun sambil menari. Yang kedelapan adalah tarian adat yang memiliki makna sakral. Pada acara tradisional ini tentunya diiringi dengan musik tradisional dan pesta serta jamuan makan. Sekian, terima kasih teman-teman. Upacara Nondai adalah upacara adat dari Kalimantan Timur. Upacara Nondai adalah upacara ritual suci yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala hal negatif, baik secara fisik maupun spiritual. Makna dari upacara Nondai yaitu penghormatan terhadap leluhur dan alam. Proses ritual ini melibatkan berbagai kegiatan seperti membersihkan kampung, melantunkan mantra, dan memandikan mulung-mulung lainnya. Pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Pasir di Kabupaten PPU. Sape, petikan nada jiwa hutan Kalimantan. Sudah pernah merasakan alunan petikan yang lembut dan menenangkan dari Kalimantan Timur? Seperti ini contohnya. Itu suara sape, alat musik tradisional suku Dayak. Dulu sape digunakan untuk dimainkan dalam upacara adat dan penyembuhan, tapi sekarang sape juga dimainkan di atas panggung-panggung dunia. Sape dipetik dengan lembut, menghadirkan alunan yang menenangkan jiwa, seolah bersatu dengan bisikan alam. Setiap nadanya mengalir seperti sungai hening, menumbuhkan damai dan membangkitkan sukacita di dalam hati. Sape bukan hanya sekadar alat musik, tapi sape adalah warisan yang harus kita jaga dan lestarikan, agar nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan harmoni dengan alam tetap hidup di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman. Nahawa adalah upacara adat pernikahan yang umum dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Upacara ini melibatkan berbagai tahapan ritual dan pertunjukan benda-benda adat. Tujuan utamanya adalah untuk menandai dimulainya kehidupan pernikahan bagi kedua mempelai.
Benda-benda adat dalam upacara ini, berbagai benda adat ditampilkan. Jumlahnya bisa bervariasi tergantung pada keturunan kedua mempelai. Berikut ini tahapan ritual untuk memulai upacara ngehawa. Hukum adat upacara ini juga mengatur tentang sanksi atau hukuman jika terjadi penceraian yang bisa berupa denda benda atau hukuman adat lainnya. Makna simbolik dari upacara ini yaitu dimulainya kehidupan dan mengikat kedua mempelai dalam ikatan pernikahan yang sah menurut adat. Hai teman-teman, kita bakal bahas salah satu tarian tradisional keren dari Kalimantan Timur yang penuh makna dan energi, yaitu tarian gantar. Yuk, kita ulik bareng sejarah, filosofi, hingga gerakan unik dari tarian satu ini. Tarian gantar berasal dari suku Dayak Benuak dan Tunjung, yang tinggal di daerah pedalaman Kalimantan Timur. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat atau penyambutan tamu penting. Tarian gantar melambangkan semangat kerja dan sukacita masyarakat Dayak saat menanam padi. Gerakan para penarinya menggambarkan proses menanam, mulai dari membuat lubang di tanah hingga menabur benih. Ini bukan sekadar tarian hiburan, tapi bentuk penghormatan pada alam dan hasil bumi. Itu dia tarian gantar, warisan budaya Kalimantan Timur yang penuh makna. Yuk, lestarikan budaya Indonesia, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Gawai Dayak adalah perayaan adat suku Dayak di Kalimantan, dilaksanakan setelah panen sebagai bentuk syukur atas hasil bumi, sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur dan roh penjaga alam. Gawai Dayak bukan hanya ritual, tapi simbol identitas dan persatuan. Gawai Dayak mengajarkan pentingnya rasa syukur dan hidup selaras dengan alam, menguatkan tali persaudaraan lintas generasi. Gawai bukan sekadar tradisi, tapi sumber nilai, identitas, dan semangat kebersamaan. Mari lestarikan Gawai Dayak sebagai warisan budaya yang penuh makna. Budaya bukan hanya dikenang, tapi dirayakan dan diwariskan. Gawai Dayak, semangat persatuan dan kearifan dari jantung Kalimantan. Di tengah modernisasi, Gawai Dayak adalah pengingat akan akar dan jati diri kita. Karena siapapun yang mencintai budayanya, sedang menjaga masa depannya. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, yang dikenal sebagai kota industri dan pusat bisnis utama di wilayah tersebut. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan, Balikpapan memiliki pelabuhan penting dan merupakan pintu gerbang menuju ibu kota negara yang baru, Nusantara. Ciri khas kota energi dijuluki sebagai kota minyak. Balikpapan menjadi pusat kegiatan perusahaan-perusahaan energi besar seperti Pertamina, Chevron, dan lainnya. Kota bersih dan tertib. Balikpapan dikenal sebagai salah satu kota terbersih dan paling tertib di Indonesia. Penataan kota dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sangat tinggi. Makanan khas, amplang, kepiting soka, nasi bakar seafood, sat payau. Budaya multietnis. Banyak pendatang dari Jawa, Bugis, Banjar, dan lainnya bikin kota ini kaya budaya dan kuliner.
perkenalkan aku Arin. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tradisi ngungu tahun. Nah, tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku Dayak Tunjung, tepatnya berada di Kalimantan Timur. Ada beberapa prosesi dalam ritual ini, salah satunya adalah mengalunkan musik khas Dayak. Prosesi yang kedua adalah prosesi penyembuhan. Prosesi ini berfungsi untuk menolak bala. Nah, puncak dari upacara ini adalah pemotongan kerbau yang dilakukan menggunakan senjata tombak. Tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Dayak serta menjadi sarana untuk bersyukur. Nah, berikut ini adalah beberapa lampiran dari kegiatan upacara ngungu tahun. Nah, itu tadi merupakan penjelasan terkait upacara ngungu tahun. Terima kasih. Desa Budaya Pampang adalah sebuah kampung ada di Samarinda, Kalimantan Timur yang menjadi destinasi wisata budaya suku Dayak. Desa ini menawarkan pengalaman mendalam tentang kehidupan seni dan tradisi suku Dayak, serta memiliki berbagai daya tarik seperti rumah adat, pertunjukan tari, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Anda bisa menginap di homestay yang di Desa Budaya Pampang untuk merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Secara keseluruhan, Desa Budaya Pampang adalah tempat yang menarik untuk belajar tentang kebudayaan suku Dayak dan menikmati berbagai kegiatan wisata budaya. Upacara adat Rau adalah salah satu upacara yang ada di Kalimantan Timur. Upacara Rau di Kalimantan Timur adalah upacara adat suku Kutai untuk memperingati peristiwa penting, seperti kenaikan tahta sultan atau pernikahan. Upacara ini melibatkan ritual, tarian tradisional, dan persembahan sesajian untuk menghormati leluhur dan membersihkan lingkungan. Contoh upacara Rau di Kalimantan Timur mengarak pengantin tarian tradisional, pembacaan doa, dan pemberian berkat. Persembahan sesajian upacara ini menampilkan kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Kutai. Upacara adat Kuangkai. Upacara adat Kuangkai adalah ritual adat kematian terakhir yang dilakukan oleh suku Dayak Benua di Kalimantan Timur. Upacara ini melibatkan pemindahan tulang belulang dari pemakaman pertama ke rumah adat, disusul dengan serangkaian ritual dan perayaan. Kuangkai memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Benua, yaitu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada leluhur dan perayaan atas kehidupan mereka yang telah berakhir. Dalam upacara Kuangkai memiliki makna simbolis tersendiri. Sesaji melambangkan pemberian dan penghormatan kepada roh leluhur. Hewan kurban merupakan persembahan yang tulus. Tarian dan musik menciptakan suasana sakral dan menyampaikan pesan emosional. Selama upacara Kuangkai berlangsung, suasana desa tempat penyelenggaraan upacara sangat ramai bagai pesta. Banyak orang dari desa lain berdatangan untuk berdagang, berjudi, atau sekedar memeriahkan pesta kematian tersebut. Karena biaya untuk upacara Kuangkai ini relatif mahal, maka upacara ini dapat dilakukan secara kolektif atau bergotong royong. Besangar merupakan tradisi tolak bala di daerah Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tradisi tersebut, penduduk memberikan sesajen berupa makanan tradisional dan hewan. Menurut kepercayaan masyarakat Kalimantan Timur, dalam prosesi upacara tersebut, roh-roh leluhur diundang untuk membantu menolak wabah-wabah yang datang. Besangar dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam bala atau musibah seperti wabah, penyakit, bencana alam, atau hal-hal buruk lainnya. Tolak bala Besangar atau juga disebut Rebo Wekasan biasanya dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar menurut kalender Jawa. Tradisi ini bertujuan untuk menolak bala, musibah, atau bencana dan memohon perlindungan.
Besangar memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat Kalimantan Timur. Upacara ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai cara untuk meminta perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Rumah betang adalah rumah adat khas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dengan bentuk panggung memanjang, tiang tinggi, dan bahan kayu ulin. Rumah ini memiliki makna komunal. Di Kalimantan Timur, dikenal sebagai lu atau lamin, simbol identitas budaya Dayak. Rumah betang juga memiliki arsitektur yang unik dan berfungsi sebagai tempat tinggal bersama bagi beberapa keluarga. Rumah betang memiliki beberapa bagian penting, yaitu pantik, serambi, sami, jungkar, sandung, dan bawong. Terima kasih. Upacara Lomplai adalah upacara ritual yang dilakukan oleh suku Dayak Wahea, Kalimantan Timur. Upacara ritual ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat suku Dayak Wahea setelah melakukan panen padi. Kegiatan awal dalam Lomplai yaitu pemukulan gong yang dilaksanakan di rumah adat dan diakhiri dengan upacara membuang hama padi. Tradisi Lomplai berasal dari cerita legenda di daerah Kalimantan Timur. Dengan cara ini masyarakat Dayak Wahea dapat bertahan hidup dengan terus mengadakan pesta panen Lomplai setiap tahunnya. Berikut cuplikan videonya. Kearifan lokal Kalimantan Timur. Pengertian tari enggang. Tari burung enggang atau tari kancet lasa merupakan sebuah tarian yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Timur. Tarian ini dibawakan untuk memuliakan nenek moyang, upacara adat, dan untuk menyambut tamu. Fungsi tari enggang: 1. Penghormatan kepada leluhur. Tarian ini dianggap sebagai bentuk penghormatan suku Dayak Kenyah terhadap asal-usul leluhur mereka yang diyakini berasal dari langit dan turun ke bumi dalam wujud burung enggang. 2. Simbol perpindahan. Tarian burung enggang juga dianggap sebagai simbol perpindahan masyarakat Dayak dari satu tempat ke tempat lain secara berkelompok. 3. Media komunikasi dengan roh leluhur. Dalam budaya Dayak Kenyah, tarian ini juga dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan roh leluhur, terutama dalam upacara adat. Simbolis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, burung enggang memiliki makna simbolis yang kuat atau sebagai pertunjukan seni yang mempresentasikan keharmonisan dengan alam dan nilai-nilai leluhur budaya Dayak. Ruatan di Kalimantan Timur adalah upacara adat untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif, memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan atau leluhur, serta mengembalikan keseimbangan hidup. Ruatan dilakukan dengan ritual adat, sesaji, doa, dan mantra untuk memperkuat koneksi dengan leluhur dan masyarakat. Ruatan juga memiliki makna sebagai upaya membersihkan diri dari pengaruh negatif, memohon perlindungan dan keselamatan, serta mengembalikan keseimbangan hidup. Ruatan atau upacara pembebasan dan penyucian biasanya dilakukan bertepatan dengan Tahun Baru Jawa, yaitu tanggal 1 Suro atau pada bulan Suro. Meskipun tradisi ini memiliki akar kuat dalam budaya Jawa, beberapa daerah di Kalimantan Timur juga memiliki tradisi serupa atau upacara adat yang mungkin memiliki kesamaan dengan ruatan. Tari Punan Leto adalah tarian tradisional suku Dayak Kenyah Lepok Tukung Litan, Kalimantan Timur, yang memiliki makna perjuangan dan komitmen seorang pemuda untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Tari ini sering ditampilkan dalam upacara mecak undat pesta panen. Kata Punan berarti merebut, dan Leto berarti gadis, sehingga tarian ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memperebutkan gadis dan mempertahankannya dengan berani.
Tari Datun Ngenta adalah tarian tradisional dari suku Dayak Kenyah yang berasal dari Kalimantan Timur, Indonesia. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan, misalnya dalam acara penyambutan tamu, pesta panen, atau perayaan adat lainnya. Asal-usul tari Datun Ngentau. Datun berarti menari dan Ngentau artinya merangkai atau menyusun. Tari ini awalnya diciptakan sebagai bentuk penghormatan kepada wanita-wanita Dayak yang telah membantu membangun rumah panjang atau ketika merayakan keberhasilan bersama. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh beberapa penari wanita secara berkelompok. Ciri khas tari Datun Ngentau: 1. Gerakan lemah gemulai dan penuh keanggunan. 2. Ditarikan secara serempak. 3. Penari biasanya membawa selendang atau kipas. 4. Diiringi oleh musik tradisional Dayak. Makna tari Datun Ngentau: 1. Ungkapan syukur tarian ini sering dibawakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. 2. Simbol kebersamaan dan persatuan. 3. Penyambutan dan penghormatan tarian ini juga ditampilkan saat menyambut tamu penting atau tamu kehormatan. 4. Pelestarian budaya tari Datun Ngentau adalah warisan budaya turun-temurun. 5. Doa dan harapan dalam beberapa kesempatan. Busana khas Dayak. Penari memakai pakaian adat dengan hiasan manik-manik dan bulu burung gang-burung khas Kalimantan, iringan musik tradisional. Biasanya diiringi alat musik tradisional seperti sate, alat musik petik khas Dayak. Patung Blontang Kalimantan Timur. Blontang adalah arca yang dibuat dari bahan kayu ulin yang dianggap suci dan dipercaya sebagai simbol roh yang digunakan dalam upacara sakral, yaitu upacara kematian atau kuangkai dan upacara pengobatan belian bagi suku Dayak Tunjung dan Dayak Benuak di Kalimantan. Tinggi blontang pada umumnya antara 2,5 meter sampai dengan 3,5 meter dengan diameter 30 cm. Patung blontang sendiri dibuat bersamaan waktunya dengan prosesi upacara kuangkai, sehingga ada orang yang mengatakan lamanya proses pembuatan blontang menjadi tolak ukur lamanya waktu upacara kuangkai itu sendiri. Blontang dihadirkan dalam upacara kematian atau kuangkai dan upacara pengobatan sebagai kelengkapan yang dianggap penting dan harus ada. Dalam upacara kuangkai, blontang merupakan wahana roh bagi yang meninggal untuk menuju tempat suci di puncak Gunung Lumut, tempat para roh setelah meninggalkan dunia. Upacara Tiwah. Upacara Tiwah adalah ritual adat Kalimantan untuk mengantar arwah orang meninggal ke tempat abadi Leutatau atau surga. Upacara ini bagian dari kepercayaan Hindu Keharingan. Upacara Tiwah didasarkan pada keyakinan bahwa kehidupan manusia adalah bagian dari siklus alam semesta. Upacara Tiwah melibatkan tahapan seperti doa-doa dalam bahasa Sangya, memotong hewan kurban, dan memindahkan tulang belulang ke sanduk. Makna upacara Tiwah adalah mengantar arwah ke alam arwah dan memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Upacara Tiwah memiliki keunikan seperti tarian, musikal, minum tuak, dan ritual pembersihan tulang belulang. Upacara Tiwah melibatkan seluruh masyarakat dan dilaksanakan secara gotong royong. Keunikan dan kelangkaan Tiwah juga membuat upacara ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Upacara Tiwah diharapkan tetap dilestarikan sebagai bagian budaya dan tradisi serta menjadi daya tarik wisata budaya. Upacara Tiwah diharapkan terus mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat agar berkembang dan bermanfaat bagi semua. Mengenal upacara Mayar Salah dari Kalimantan Timur. Upacara Mayar Salah adalah sebuah tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Peser di Kalimantan Timur. Upacara Mayar Salah bertujuan untuk mendamaikan perselisihan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih, baik itu antara individu, keluarga, atau komunitas. Proses upacara Mayar Salah: 1. Persiapan. Kedua belah pihak yang berselisih harus mempersiapkan diri dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Kedua, pertemuan. Kedua belah pihak bertemu di tempat yang ditentukan. Makna upacara Mayar Salah: 1. Membangun harmoni. 2. Menghargai kekerabatan. 3. Menghormati adat. Upacara Mayar Salah adalah upacara yang bertujuan untuk mendamaikan perselisihan, tetapi juga membangun harmoni dan kedamaian dalam masyarakat.
sini saya akan menjelaskan tentang tari Jepen dari Kalimantan Timur. Tari Jepen masih sering ditampilkan dalam berbagai acara di Kalimantan Timur, termasuk dalam penyambutan tamu dan pesta tradisional. Asal-usul tari Jepen memiliki akar budaya dari suku Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur. Pengaruh budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Islam yang terlihat dari busana, gerakan, dan musik pengiringnya. Makna menggambarkan cerita tentang seorang pemuda yang memperebutkan seorang gadis dan mempertahankannya dengan berani. Jenis tari Jepen memiliki beberapa jenis, seperti tari Jepen Roh yang dinamis dan penuh unsur kebahagiaan, dan tari Jepen Genjo Mahakam yang lebih kental dengan nuansa Melayu asli. Peranan tari Jepen dulunya berfungsi sebagai hiburan dalam penobatan raja-raja dan sebagai tarian pergaulan muda-mudi, kata P2 Kastekom. Penyebaran berbagai acara di Kalimantan Timur, termasuk dalam penyambutan tamu dan pesta tradisional. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tari Jepen. Kalian bisa mengamati tari Jepen di video ini ya. Asal-usul tari Jepen, tarian tradisional dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki sejarah panjang sebagai bentuk hiburan, pergaulan, dan penyambutan. Awalnya, tari ini dipentaskan sebagai hiburan dalam penobatan raja-raja Kesultanan Kutai Kartanegara di Tenggarong. Kemudian, tari ini berkembang menjadi tari pergaulan muda-mudi dan penyambutan dalam upacara perkawinan. Makna tari Jepen ada dua. Pertama, kehidupan beradang. Beberapa variasi tari Jepen, seperti Jepen Bugenjoh, menceritakan kehidupan masyarakat di bantaran sungai yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Tarian ini menggambarkan rutinitas harian, mulai dari menebar benih hingga memanen hasil ladang. Kedua, pergaulan muda-mudi. Tari Jepen Selaput Sirih menggambarkan kehidupan riang dan dinamis dalam pergaulan muda-mudi Melayu. Tarian ini sering dipertunjukkan dalam acara-acara adat dan perayaan. Pengaruh budaya tari Jepen. Tari Jepen, khususnya yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur, memiliki pengaruh budaya yang kuat dari berbagai aspek, terutama budaya Melayu dan Islam. Tari ini mencerminkan semangat dinamis, atraktif, dan bersahaja yang khas Melayu, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Gerakan, busana, dan musik pengiring tari Jepen juga menunjukkan perpaduan budaya Melayu dan Islam yang kaya. Peranan tari Jepen. Tari Jepen memiliki beberapa peranan penting, terutama dalam masyarakat Kutai Kartanegara. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga berfungsi sebagai sarana pergaulan, penyambutan tamu, dan untuk memperkuat identitas budaya. Tamadon adalah acara penyambutan tamu penting atau raja yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Upacara ini melibatkan profesi adat yang melambangkan penghormatan kepada tamu. Biasanya disertai dengan musik tradisional seperti gamelan Kutai dan diikuti oleh arak-arakan menuju istana atau tempat pertemuan. Upacara ini memiliki makna penghormatan kepada tamu, pengakuan status sosialnya, simbol keharmonisan dan kesatuan, serta kesakralan dan tradisi leluhur. Upacara ini melibatkan profesi adat yang biasanya disertai dengan musik tradisional seperti gamelan. Upacara ini bertujuan untuk menunjukkan kehangatan dan penghormatan kepada tamu yang datang, serta memperlihatkan kekayaan budaya masyarakat Kutai. Upacara menyambut Tamadon juga dikenal dengan nama Tamadon, yang merupakan acara penyambutan tamu penting atau raja yang dilakukan masyarakat Kutai. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal makanan Raboruan yang berasal dari Kalimantan Timur. Raboruan adalah makanan tradisional dari Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, yang berbahan dasar utama ikan gabus, ruan. Ikan gabus dikukus, diambil dagingnya, lalu dihaluskan atau disuir. Daging ikan ini kemudian dimasak bersama bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, garam, gula merah, dan santan hingga benar-benar kering menyerupai abon. Proses memasak yang lama ini bertujuan untuk menghasilkan tekstur yang kering, rasa gurih manis yang khas, dan daya tahan yang lebih lama. Raboruan umumnya disajikan sebagai lauk pendamping nasi dan menjadi bagian penting dari khazanah kuliner lokal. Keunikan rasanya dan kemampuannya untuk bertahan lama menjadikannya juga sebagai pilihan oleh-oleh populer dari Kalimantan Timur. Kearifan lokal Kalimantan Timur mengenai upacara adat Beluluh. Prosesi upacara Beluluh. Pembacaan mantra oleh Bilian. Upacara dimulai dengan pembacaan mantra oleh Bilian, tokoh spiritual adat Kutai yang ahli mantra. Sultan dan putra mahkota duduk di belai bambu. Sultan dan putra mahkota kemudian didudukkan di atas belai bambu kuning yang disebut belai Beluluh.
Belai ini memiliki 41 tiang bambu dan alas yang disebut tambak karang. Makna upacara beluluh: mensucikan. Beluluh berarti membersihkan dan mensucikan sultan dan putra mahkota dari segala pengaruh negatif baik yang terlihat maupun yang gaib. Pemohonan keselamatan. Upacara ini juga memohon keselamatan bagi masyarakat Kutai Kartanegara selama berlangsungnya era. Peran pemangku adat: pria membaca mantra dan pemimpin posisi beluluh. Dewa melakukan ritual topeng tawar dengan air tuli. Pangkon laki-laki dan bini pembawa pusaka saat posensi. Kearifan lokal dari Kalimantan Timur yaitu adat Belian Bawu. Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Salah satu bentuknya adalah kearifan lokal di Indonesia. Belian Bawu adalah ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dayak, khususnya yang masih menganut agama keharingan, yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Belian Bawu. Fungsi diadakan Belian Bawu sendiri adalah untuk menyelidiki apa yang menyebabkan penyakit dan menyembuhkan orang sakit. Makna dari tarian ini adalah untuk membersihkan dari gangguan negatif. Tujuannya sebagai ritual penyembuhan dan komunikasi dengan roh leluhur. Tarian Belian Bawu adalah tarian untuk menyembuhkan orang sakit melalui interferensi dunia roh dengan dukun atau pawang sebagai pengusir roh jahat.